Ya, ramai-ramai terus ada yang angkat suara para terpidana ini mengenai kasus Vina ini. Ada 3 orang lah setidaknya yang kita pantau, ini sudah mulai angkat bicara para terpidana ini. Kita untuk membahas hal tersebut, kita sudah undang sejumlah narasumber di studio. Selamat pagi, hari ini sudah hadir ada Bang Johnson Panjaitan selaku penasihat IPW. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Melalui sambungan Zoom juga kita sudah bergabung bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Baik. Nah, kita juga sudah bergabung bersama Cindy Sembiring selaku pengacara terpidana Rivaldi, terpidana pembunuh Vina. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Cindy. Pagi. Assalamualaikum. Ya, ini saya ingin ke Mbak Cindy dulu. Mbak Cindy, ini Rivaldi alias Ucil juga kemudian memutuskan untuk angkat bicara, berbeda dengan hasil persidangan. Ada yang dikemukakan oleh Ucil, ada kejanggalan di sana. Apa sebenarnya tujuan dari Ucil ini angkat suara? Baik, terima kasih. Saya mewakili klien saya ya. Kenapa kami tim pengacara akhirnya angkat bicara? Karena sekarang ini kan sudah makin simpang siur. Ya, maaf, kedengeran? Kedengeran? Silakan Mbak Cindy. Ya, siap, baik. Sekarang itu kan makin simpang siur nih posisi masalah Rivaldi dengan ditemukannya DPO, yang dimana DPO itu kan diungkapkan dari awal itu 444 kan, terus ada lagi yang berbicara itu sekarang adanya 3 gitu kan. Sebenarnya posisinya ini Rivaldi ini pada saat ini kan dia posisinya dianggap sebagai Andika yang di DPO yang dibuat oleh BAP dari Pak Rudiana selaku orang tua dari Eki. Ya, BAP ini namanya Andika ini muncul kan dari awal mula dari BAP-nya Pak Rudiana di tanggal 31 Agustus jam 18.30. Andika itu akhirnya dihilangkan sebagai DPO karena pada saat itu, kita flashback dikit ke belakang, karena pada saat itu si Andika ini, si Rivaldi ya klien kami ini, ditahan di Polsek Utara Barat dengan kasus penganiayaan di tanggal 30 Agustus. Pada saat itu, 30 Agustus dia diperiksa untuk kasus penganiayaan dan pembawaan senjata tajam. Jam 11 malamnya dia dipindahkan ke Polres Kota Cirebon tanpa adanya administrasi pemindahan pada saat itu. Pada saat dia Polres Kota Cirebon itu dia tidak ada sama sekali penyidikan dan segala macam, dia hanya dititipkan di dalam sel. Setelah itu jam 5 sore di tanggal 31 Bapak Rudiana mendapatkan informasi telepon dari saksi Aib dan Dede bahwa ada 7 orang yang tersangka yang pada tanggal 27 Agustus itu yang melakukan tindak pembunuhan kepada Vina dan Eki lagi nongkrong di depan SMP 11. Nah, di jam 5 sore penangkapan itu. Setelah itu, barulah Rivaldi ini bertemu dengan 7 orang tersangka tersebut disatukan di dalam sel. Ya. Dan anak-anak 7 orang tersangka tersebut tidak mengetahui siapa yang sudah berada di dalam sel itu. Itu namanya Andika kah atau Rivaldi? Ya. Setelah itu baru adanya BAP yang dibuat oleh orang tua dari almarhum Eki, Bapak Rudiana, di jam 18.30 tersebut. Buatlah dia BAP dan dimunculkanlah namanya Andika. Ya kan, pada saat itu ada 3 orang yang DPO itu kan, yang pertama Andika, Andi, Dani, dan Peggy. Yang semuanya itu bertempat tinggal di Banjarwangunan. Sedangkan klien kami namanya Rivaldi itu yang dianggap menjadi Andika itu tinggalnya di Pamengkang, bukan Banjarwangunan. Dari tempat tinggal mereka aja sudah berbeda ya. Ada perbedaan identitas ya Mbak, tapi sebetulnya Rivaldi alias Ucil ini mengenalkah pelaku-pelaku lainnya Mbak Cindy? Tidak ada yang saling mengenal. Rivaldi tidak mengenal 7 tersangka tersebut dan 7 tersangka tersebut pun tidak mengenal namanya Rivaldi. Jadi pada saat itu sebelum di BAP, setelah BAP pertama itu kan namanya Eka ya, Eka jam 20.20 itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika.
Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi. Selalu Andika. Sampai ABAP selesai. Ya. Nah, pada saat udah itu, dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Ya. Nah, setelah dakwaan kita berjalan untuk persidangan segala macam, barulah pihak jaksa itu merubah nama. Karena kami tetap kekeh bahwa itu adalah namanya Rivaldi, bukan Andika. Seperti itu, Mbak. Mbak Cindy, apakah ini kemudian protes yang Anda sampaikan sekarang ini dulu sempat keluar di persidangan bahwa ia dipaksa digabungkan dengan tersangka lain yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kasusnya Rivaldi, lalu kemudian yang tadi Anda katakan ada sejumlah kejanggalan di sana, Anda sampaikan ini di persidangan? Sudah, Mas. Sudah semua kami lakukan sebagai tim pengacara. Kami melakukan sampai kita membawa akte kelahirannya Rivaldi, ya kan? Bahwa Rivaldi itu nama ini, dan sampai kita pun membawa teman-temannya. Biasanya kan ada nama Rivaldi tapi di teman-teman namanya berbeda, tapi nama Rivaldi itu di teman-temannya itu hanya terkenal menjadi nama Ucil karena badannya kecil. Nah, jadi makanya Rivaldi alias Ucil, bukan Andika. Nama Andika hilang setelah adanya tuntutan. Baik, saya ingin ke Bang Johnson di sini. Bang Johnson, kalau Anda melihat di sini apakah ada ketidaksesuaian prosedur hukum yang berlangsung pada saat penulisan BAP di sana, atau bagaimana? Apakah ini kan baru muncul disampaikan pada persidangan, tapi kemudian baru muncul sekarang lagi. Apakah ini akan mengubah jalannya kasus atau seperti apa menurut Anda? Yang pertama kan kasus ini sebenarnya sudah diputus dan sudah dieksekusi. Betul. Sudah inkrah. Ya, tapi kalau persoalannya seperti ini menurut saya sejak awal sudah parah ini karena identifikasi pelaku itu loh. Error in persona berarti? Ya bisa, prosedurnya, Pak? Prosedurnya. Itu kan ada sidik jari, ada foto dan lain sebagainya kan. Nah, itu yang menurut saya jadi sangat mendasar, bukan hanya olah TKP. Jadi sebelumnya itu, dan itu menjadi masalah sekarang ini, ya kan? Yang kedua, kalau kita menyangkut identifikasi ini dan hubungannya dengan kasus, tidak saling kenal ternyata, ya kan? Menurut pengakuan dari tetapi kan Rivaldi. Sekarang ini masyarakat kayak dipaksa, oh ini proses ini sudah benar, tapi rasa keadilan masyarakat mengatakan sekarang ini bukan cuma peradilan sesat, proses penegakan hukum yang sesat. Karena lihat saja, dari awal saja identifikasinya kayak begini, ya. Levelnya Polres loh. Ya, Polres ini levelnya. Tapi saya kira ini bukan hanya kesalahan atau kita mencari kesalahan hanya polisi. Menurut saya, tapi ini juga ada kejaksaan, ada juga pengadilan, karena hampir semua itu pasti mengidentifikasi dan mencocokkan orang-orang yang diproses dan yang diadili. Nah, ini persoalannya sekarang berbuntut panjang jadinya. Ya, berbuntut panjang. Karena itu menurut saya semua harus bertanggung jawab, dievaluasi, diaudit dan dieksaminasi. Dan dimintain pertanggungjawaban orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Sebenarnya itu prosedur-prosedur mendasar. Ini kan sudah berlangsung lama nih. Sudah 8 tahun gitu. Menguliknya lagi begitu. Ya, kalau proses penegakan hukum kita mau diperbaiki, semuanya harus diperiksa. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kalau tidak, maka yang rusak proses sistem peradilan pidana kita yang dikatakan integrated criminal justice system. Gak ada justice jadinya nih. Yang ada adalah kriminalisasi jadinya kan. Bahkan praktek-praktek obstruction of justice. Yang justru terjadi. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi sini sekali lagi, ini bukan mau mencari kesalahan atau menuduh. Ini dalam rangka perbaikan. Dan saya kira saya nggak mau pakai istilah belajar. Karena kalau pakai belajar, rakyat yang jadi korban. Jadi prinsipnya begini. Lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang yang tidak salah. Itu penting menurut saya ya. Walaupun justice delay, justice denied ya. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan.
Tapi yang jauh lebih buruk adalah kita mencegah jangan sampai ini peradilan sesat atau proses penegakan hukum yang sesat. Itu poin yang paling penting menurut saya. Oke, itu poin yang paling penting. Kalau gitu saya mau langsung ke Pak Beni dari Kompolnas. Pak Beni, ini melihat ada pernyataan baru yang keluar dari salah satu terpidana, begitupun juga dengan respon dari IPW, Bang Johnson. Ini mengatakan harus ada evaluasi dan juga audit yang dilakukan. Kompolnas melihatnya seperti apa, Pak Beni? Ya, kami juga mendorong dan merekomendasikan hal yang sama. Karena ini dari awal penanganannya sendiri banyak kelemahan. Khususnya lebih mengedepankan pengakuan. Sementara dukungan bukti secara saintifik tidak dilakukan. Sebagai contoh, yang kalau mau mengidentifikasi orang apakah dia ikut memperkosa atau tidak, kan di situ ditemukan sperma. DNA dites, nanti dicocokkan, sudah ketemu satu. Yang kedua, CCTV tidak diproses. Sepanjang jalan rute orang-orang itu lewat kan bisa mengidentifikasi motor, plat nomor. Baru nanti punyanya siapa. Kemudian sketsa wajah dan sebagainya tidak dibikin. Ini kelemahan di awal. Tapi marilah kita melihat ke depan. Tapi sedikit saya ingin bertanya juga ini. Apakah penasihat hukum ketika di BAP tersangka ini didampingi? Dan setelah tidak ada ketidakcocokan atau error in persona, apakah menggugat pra-peradilan? Ini kan perlu diuji di awal sebelum berkas ini bergulir ke pengadilan. Nah, kami ingin masuk tahapan sekarang ini. Ini akan ada sesuatu yang signifikan. Karena LPSK sudah merilis. Ada satu orang yang sudah mengajukan perlindungan ke LPSK. Biasanya yang mengajukan perlindungan ini akan memberikan satu kesaksian yang signifikan dan dirinya takut kalau nanti dapat ancaman, maka minta perlindungan. Nah, marilah kita tunggu nanti kesaksian ini. Contoh kasus Subang. Begitu satu orang menjadi justice kolaborator, semua terbongkar. Dan akhirnya keterangan yang sebelumnya diberikan berbalik semua. Ketika rekonstruksi berbalik semua. Nah, marilah kita tunggu proses yang dilakukan oleh tim sekarang ini. Kita dukung. Kalau nanti ternyata dari pembuktian ini ada hal-hal yang bisa menjadi novum untuk pihak penasihat hukum mengajukan PK, nah ini keadilan tentunya akan terwujud begitu. Oke, Pak Beni, tadi Anda katakan ada satu orang terpidana yang mengajukan perlindungan ke LPSK karena ada ancaman. Nah, apakah kemudian polisi juga perlu untuk mengusut ancamannya dari siapa? Ancamannya seperti apa? Karena ini kan untuk mengusut tuntas kasus ini juga harus, yang seperti juga harus diselidiki, Pak. Ya, tentunya satu, polisi sendiri sudah memberikan perlindungan. Tetapi mekanisme yang harus ditempuh karena ini perjalanannya panjang nanti sampai dengan persidangan, sampai dengan vonis, maka yang bersangkutan sedang diproses permohonannya di LPSK. Nah, kalau sampai mengajukan, tentunya yang bersangkutan sudah mengkalkulasi. Kalau saya buka ini, ada pihak-pihak nanti yang merasa terganggu, dan patut diduga bisa melakukan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman kepada dia. Makanya majulah ke LPSK. Oke, saya ingin ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Beni tadi, apakah pada saat proses BAP didampingi oleh kuasa hukum? Kalau memang ada error in persona, kenapa tidak mengajukan pra-peradilan? Karena kan satu prosedur yang dimungkinkan oleh prosedur hukum kita. Baik, terima kasih. Pada saat BAP itu kami tidak bisa mendampingi klien, ya. Jadi nih, alasannya ya, apa? Mas, pada saat kita ini lagi ya, pada saat tanggal 31 dia dipindahkan ke Polres Kota, ya, dari Polsek ke Polres, itu kami putus hubungan, kami tidak tahu posisi Rivaldi itu di mana. Gitu. Jadi tanggal 30 kami dapat kabar dia surat penangkapan untuk kasus yang penganiayaan, ya, tanggal 30 ini yang di Polsek. Kami datang ke Polsek. Pada saat itu Polsek sudah bilang bahwa si Rivaldi ini sudah dipindahkan ke Polres Kota jam 11 malam. Pada saat itu kami langsung datangin ke Polres Kota, kami minta pengen bertemu dengan
nama Rivaldi, tidak diperbolehkan oleh Polres. Katanya belum bisa ketemu. Terus kami hubungi, tahunya besok sebelum dia dipindahkan ke Polda, kami mendapatkan kabar dari Polsek sama dari media gitu ya, ada gambar ini. Ya. Pada saat gambar ini beredar, kami tahu yang kedua ini ada Rivaldi. Akhirnya kami mencoba lagi menghubungi Polres, ternyata kata Polres sudah dipindahkan ke Polda. Jadi pada saat BAP sama sekali pihak kami ini, pengacara ini tidak sama sekali mendampingi Rivaldi. Setelah itu kami langsung datangi Polda. Di sana Rivaldi menandatangani BAP ya? Tidak? Tidak sama sekali. Rivaldi tidak pernah menandatangani BAP. Nih BAP-nya. Di sini tidak ada. Tetapi di sini ada tanda tangan Rivaldi yang berbeda jauh dengan pada saat dia menandatangani surat penahanan untuk penganiayaan yang di Polsek. Berbeda jauh tanda sempat tangannya. melakukan protes nggak dengan tanda tangan yang tidak dilakukan oleh Rivaldi? Sudah. Di pengadilan pun kami sudah mengajukan itu. Sudah semua, sudah kami lakukan. Upaya apapun dari tim pengacara sudah kami lakukan. Nah, saya lanjut ya, Mbak. Ada komentar mengenai hal ini, sebenarnya BAP ditandatangani tidak ditandatangani juga sebenarnya masih bisa diproses begitu kan. Tapi kemudian ada tanda tangan yang diklaim berbeda jauh dengan tanda tangan si tersangka. Nah, ini apa yang bisa dilihat dari hal ini? Apakah ada pemalsuan atau bagaimana? Seperti apa, Bang? Gini loh, situasinya sudah memburuk kayak begini. Jangan terus-menerus menyalahkan seolah-olah tidak ada perlawanan dari tersangka maupun pengacaranya dengan menggunakan keranjang yang namanya pra-peradilan. Kita tahu kan dari awal ini udah nggak benar ya, penangkapannya, suratnya apa segala macam udah nggak benar. Padahal kalau mau pra-peradilan kan itu. Dan kasusnya loncat-loncat begitu kan, bukan hanya tindak pidananya ya kan. Sementara pra-peradilan itu kan formil, mungkin sudah dipercepat juga sehingga pokok perkaranya dimajuin ya kan. Kalau saya baca misalnya dakwaannya, ternyata di dakwaan itu si Saka sudah lebih dulu divonis. Nah itu kan berarti kan dipercepat semuanya ya kan. Nah ini pertanyaannya ada apa? Sementara kalau dilihat dari percepatan ini, identifikasi mengenai pelaku-pelakunya saja banyak bolong-bolong, ya kan? Nah, kalau soal pokok perkara, misalnya saya tanya misalnya ke Cindy, apakah misalnya si Rivaldi ini kan didakwa tadi mengenai soal kekerasan dan sajam. Betul. Apakah sajamnya juga diajukan sebagai barang bukti? Nah, barang bukti itu di kasusnya Rivaldi atau disatukan dengan ini, padahal waktu disatukan itu nggak ada bukti mengenai senjata samurai yang pendek maupun yang panjang. Karena kan di dakwaannya dibilangkan atau dituntutannya ada luka, ada luka dan lain sebagainya. Nah ini kan makin kacau menurut saya. Jadi ini kita penting sekarang ini melindungi semua orang untuk membuat keberanian, akan tetapi jangan sampai spekulasi, karena ini kan 3 dunia sudah berkembang, bahkan 4 dunia karena politik juga sudah berkembang. Ini yang harus, menurut saya harus agak hati-hati supaya prosedurnya juga ditempuh. Dan kita harus mensupport semua petugas, terutama kepolisian yang sekarang ini sedang menjalankan tugas dan melakukan eksaminasi dan memintakan pertanggungjawaban seluruh pejabat yang terlibat pada waktu itu. Itu penting menurut saya. Baik, simpan dulu Bang semangatnya, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lagi. Kita minta nanti jawaban dari Mbak Cindy juga terkait pertanyaan dari Bang Johnson tadi. Usai jeda tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Kami kembali saat lagi.